Seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ternyata ada wanita-wanita lain, ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Beliau itu kalau di depan orang banyak, perlakuannya kepada saya itu berbeda sekali. Ibaratnya saya tuh kayak ratu. Nah, tapi kalau di saat saya berdua sama dia, saya tuh diancam, dijelek-jelekin. Kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, mana ada yang percaya? Dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Dalam tanda petik mafia. Ada beberapa pejabat dan ada juga swasta. Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada hak gue sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua, lu yang mau lu biar hidup lu enak, gue nggak mau. Gue udah kayak apa, kayak budak lu. Ngeri. Nah, ibu ini tidak mau begitu. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax, kata dia. Maka saya tantang, segera lapor, bila perlu saya bantu lapor malam ini, biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda. 3, 2, 1, toss the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan kali ini kita bersama seorang wanita yang bernama Rina, Mbak Rina, yang bersama juga kuasa hukumnya Pak Kamarudin Simanjuntak. Siap. Ini pelik sekali masalahnya, nih ngeri nih, ngeri. Ini episode keempat malam ini ya. Iya. Saya takutnya nih podcast ini tayang ada lagi laporan masuk. Baik, memang kita harus dilaporkan bang supaya bagus negara ini. Iya. UYA, Pak Kamarudin dilaporin mulu, aduh. Kalau saya dilaporkan itu seperti obat pinggang. Iya. Jadi agak terkilir dikit, dilapor jadi luruskan gitu, kayak dipijit gitu. Tapi kan kita percaya polisian pasti akan profesional. Semua orang kan berhak melapor. Tapi dia akan profesional apabila ikut rakyat memperbaiki. Iya, jalan apa enggak tuh laporan. Polisi kita kan begitu. Betul. Ini apa masalahnya? Masalahnya begini. Pertama saya perkenalkan ibu ini namanya Ibu Rina Kosasih atau Ibu Rina Lawi. Ibu Rina ini istri seorang dirut BUMN. Direktur utama perusahaan BUMN. Dalam hal ini istri dirut PT Taspen. Nama suaminya ini BUMN ini dikelola dengan semboyan akhlak. Jadi kalau presiden semboyannya itu adalah revolusi mental, kalau BUMN kita itu semboyannya akhlak atau moralitas. Ibu ini penganut asas diam itu emas. Oke, silent is gold. Silent is gold. Tapi dia sudah diam dari lama, dari 2017 ke 2022, 7 tahun dia diam, tapi emasnya nggak bertambah. Jadi akhirnya dia percaya sama saya bahwa diam itu bukan emas, tapi perunggu, tetapi perak. iya. Jadi pada akhirnya dia datang ke saya meminta pertolongan. Tapi ketika ibu datang ke saya minta pertolongan, banyak yang salah sangka. Dikira ibu ini konglomerat. Pastilah Kamarudin Simanjuntak menerima bayaran yang besar, kan begitu kan? Sehingga ibu ini juga banyak yang menghasut, bahkan sampai jam 2 pagi pun dia dihasut juga. Dengan cara memframing saya adalah lawyer yang buruk. Pelakunya pula pengurus organisasi advokat. Dia digoda malam-malam dengan menghasut saya, kan gitu, bahwa seolah-olah ibu ini salah memilih saya. Dia tidak tahu bahwa saya tidak memungut 1 rupiah pun dari ibu ini menangani perkara-perkara ini sekarang. Artinya segalanya saya pertaruhkan, kan begitu. Karena orang berpikir ibu ini punya suami kan mengelola uang di salah satu perusahaan BUMN 300 triliun lebih. Tentulah ibu ini makmur, kan begitu. Dipikirnya orang-orang, kan begitu. Tetapi kenapa saya menolong ibu ini? Saya perhatikan baru pertama kali sejak saya lahir ke dunia ini atau sejak jadi lawyer, ada seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ibu dagang asongan? Dagang nasi bakar, dagang nasi rames, diantar ke sana kemari, termasuk ke rumah atau ke kantor saya. Ini ibu ini awalnya saya pikir ini serius apa pencitraan, kan gitu. Karena kan musim pencitraan era reformasi toh. Saya artis aja jualan steak kok. J-steak. Tapi kan dia asongan toh. Oh iya sih. Ini kan ada restorannya. Kalau dia ngasong ke sana kemari. Jadi saya pikir ini ibu ini pencitraan apa bagaimana supaya tidak bayar honor saya, pura-pura dagang nasi bakar, kan gitu. Awalnya begitu. Tapi saya perhatikan terus gitu ya, memang benaran dia dagang asongan. Itu pun dia kasih tahu kendalanya, kalau masak terlalu banyak bang di apartemen, komplain juga manajemen. Jadi masaknya mesti dikit-dikit katanya. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu adalah dagangannya itu ternyata sampai kemana-mana.
Tetapi ketika musim Covid agak berkurang pesanan itu ya, maka muncul masalah baru. Anaknya yang tadinya di sekolah rintisan internasional ya, apa sekolah internasional, bertaraf internasional, tidak bisa dibayar uang sekolahnya, padahal cuma satu-satunya anak dia dengan daripada BUMN itu. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya umur 7 tahun. Ya. Dan anak itu sering dibawa ke kantor saya. Bahkan ada beberapa fotonya bersama saya karena saya posting di Facebook sebagai anak yang pintar. Banyak yang melabelinya sebagai boru juntak gitu loh. Ya. Dikira anak saya kan. Ya, ya. Cantik kali boru juntak ini katanya. Ya. Saya senyum-senyum aja gitu loh. Jadi ini berarti ibu ini bukan pencitraan, benar-benar dia memang untuk mempertahankan hidup itu dengan cara berdagang makanan atau ngasong kan begitu. Maka berangkat dari situ saya berkirim surat undangan kepada Dirut BUMN itu, kepada direktur daripada keuangan BUMN itu, kemudian kepada komisarisnya, tapi tidak ada yang menanggapi. Kemudian saya temukan lagi LHKPN-nya diduga palsu. Apa tuh? Laporan Yang kekayaan. KPK, laporan harta kekayaan Harta negara-negara kekayaan. itu ya. Nah, saya surati KPK juga tidak melakukan tindakan. Loh, kok selama ini KPK ini mewajibkan orang mengisi LHKPN, ternyata ketika dipalsu atau diduga palsu, kok tidak bertindak? Udah saya kasih tahu, sampai saya somasi juga kepala KPK, ketua KPK. Bahkan dijawab oleh pihak KPK bahwa LHKPN itu bukan akte otentik. Artinya kalau tidak otentik, untuk apa orang disuruh-suruh di situ? Ya. Kalau bisa jadi palsu-palsu kan gitu. Lalu saya temukan lagi status daripada Pak Dirut itu, kawin tidak tercatat di Alpukat DKI. Jadi DKI itu punya situs Aplikasi. namanya atau aplikasi namanya Alpukat DKI. Ya. Saya surati. Awalnya mereka tidak menanggapi, tapi setelah saya somasi dijawab, sudah kami perbaiki Pak, menjadi kawin tercatat katanya kan Ya. gitu. Jadi ini bagaimana nih kok bernegara kayak main-main kan begitu. Baru saya surati lah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, kemudian Menteri BUMN, Menpan RB, Komisi 6 DPR dan seterusnya, itu puluhan lembaga negara saya surati minta perlindungan hukum dan keadilan buat ibu ini. Dan saya minta juga supaya ibu ini bisa bertahan hidup dan bisa menyekolahkan anaknya, supaya gaji daripada bapak itu diberikan kepada rekening ibu ini. Tetapi semua diam 1000 bahasa. Jadi kalau ada lagunya siapa itu, Ebit GAD, Ya. soal diam itu cocok kali dengan ibu ini. Ya. Jadi saya semakin prihatin. Kenapa negara ini jargon-jargonnya itu kedengarannya indah di telinga, tapi tidak indah dalam pelaksanaan. Oke Bang, ini maksudnya ini awalnya cuma gara-gara anaknya nggak dibayarin uang sekolah doang, apa gimana? Tidak dibiayai dan seterusnya. Kemudian ternyata saya temukan lagi, ternyata ada wanita